Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semangat semuanya setelah menghadapi yang namanya ujian semester. Nah, untuk ini hari kita kembali belajar daring dengan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hari ini yang pertama akan kita bahas tentang hakikat demokrasi dan makna demokrasi. Perhatikan, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tulisannya adalah demos, yang artinya adalah rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserah menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Nah, ada juga menurut pandangan Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika yang ke-6 yang terkenal sebagai bapak peletak konsep dasar demokrasi. Dia mengatakan bahwasannya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya adalah rakyatlah dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa itu sepenuhnya adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Lihat tanda panah. Kekuasaan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat. Makanya ibu buat di sini ada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya adalah semua kekuasaan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan itu semuanya dipegang oleh rakyat dan sepenuhnya untuk rakyat dan untuk kepentingan bersama. Selain itu ada juga tentang klasifikasi demokrasi. Di sini ibu buat klasifikasi demokrasi itu ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yang kedua ada juga prinsip-prinsip demokrasi. Nah, perhatikan kita bahas tentang yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada demokrasi langsung dan ada juga demokrasi tidak langsung. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi mengikuti sertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Contohnya itu ada demokrasi tidak langsung tentang perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum, yang diwakilkan yaitu pemilihan umum menurut hak pilih kita mana yang mau dipilih. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi. Ada 3 prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan cara lembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, baik itu pimpinan presiden, pilkada, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada menjamin tegaknya keadilan. Nah, kemudian ada tugas di rumah yang ibu harap semua anak-anak mengerjakan. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi, yang kedua coba berikan satu contoh demokrasi yang kamu ketahui, dan yang ketiga adanya perbedaan demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung. Ibu yakin anak-anak ibu semua tetap semangat mengerjakan tugas walaupun kita berjauhan dengan sistem pembelajaran daring. Oke, anak-anak ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.